Shalom Bapak Ibu, Shalom. Sukacita untuk kita semua di siang hari ini. Ucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaannya. Hingga pada siang hari ini kita masih bisa hadir berkumpul di gereja kita Mount Hermon dan di gedung Ratu Plaza. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita di siang hari ini, saya mengundang Bapak Ibu yang masih duduk di belakang supaya yuk sama-sama kita beribadah untuk Tuhan lebih dekat lagi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita siang hari ini, kita undang hadirat Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Bapa yang teramat baik untuk hidup kami Tuhan. Engkau masih berikan semua kesehatan, penyertaan-Mu, juga semua berkat-berkat untuk kami Tuhan. Hingga pada siang hari ini. Dan Kau tibakan kami di tempat ini tidak kurang satu apapun Tuhan. Tuhan, Kau melihat hati kami Tuhan. Kau sertai kami satu persatu untuk setiap yang hadir Tuhan. Dan Kau mau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Dan biarlah setiap urapan-Mu untuk kami Tuhan. Siapapun kami yang ada di tempat ini yang hadir beribadah di siang ini, Kau mau mengurapi kami semua Tuhan. Untuk kami yang melayani, Kau beri pelayanan kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kami. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kami percaya Engkau selalu sertai setiap langkah kami, setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang percaya, kita ucapkan amin. Amin Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ibadah kita ini, Bapak Ibu bisa mengundang hadirat Tuhan di setiap hati kita. Beberapa waktu, beberapa detik. Terima kasih Tuhan. Kau rapi setiap kami. Sebelum kami memulai ibadah ini, sebelum kami menaikkan pujian ini, kami mengundang Engkau saja Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya. Mari sama-sama jemaat kita naikkan pujian ini lagi dari awal. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, sama-sama kita naikkan pujian.
sembah Kau. Sama-sama kita yang percaya. Aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Amin Tuhan. Bajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu, saya undang sama-sama kita berdiri. Kita naikkan pujian ini lebih lagi dan lebih untuk Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sama-sama kita yang percaya. Aku percaya. Amin Tuhan. Kami anak-anak-Mu di siang ini Tuhan. Kami percaya terus dengan kuasa dan berkat-Mu Tuhan. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama percaya. Aku percaya. Katakan ini untuk doa siang hari ini. Mari kita naikkan pujian ini terus. Kami percaya Tuhan. Apapun yang kami buat hari ini, apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan. Selalu yang terbaik Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita sama-sama yang percaya katakan. Aku percaya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh, kami percaya kuasa-Mu untuk kami Tuhan. Kami tinggikan. Oh, kami sembah. Apapun pergumulan kami hari ini Tuhan, apapun permasalahan kami siang ini Tuhan, kami serahkan semua ke tangan kudus karena kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan yang terbaik. Beri janji yang indah untuk kami. Biar kami terus setia. Biar kami terus setia sepanjang ini selama memuji penyembahan yang Engkau sembah. Sebab hanya satu nama yang kami puji. Nama Yesus. Nama Yesus yang kami puji. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru
mengikutiku. Anugerah-Mu yang ada sampai saat ini Tuhan, untuk semua kesehatan, untuk semua proses yang ada dalam hidup kami. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidup. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Amin Tuhan. Di setiap waktu kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Amin. Kebenaran Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Amin. Haleluya. Tetap sukacita untuk Tuhan ya Bapak Ibu ya di siang hari ini. Tetap fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia yang memberi keselamatan, memberi jawaban untuk semua masa depan dan hidup kita. Amin. Amin. Mari kita puji-puji Tuhan. Belum capek ya, masih tetap mau berdiri. Mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya Pak Jaiman. Mari kita memuji-muji Tuhan lebih dan lebih lagi. Batu urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion.
indahnya. Angkat tangannya Bapak Ibu. Betapa indahnya pujian kita untuk Tuhan yang siang ini. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala yang dicabutkan jubahnya, seperti awan yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Disinilah kasih diberikanlah Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, amin. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya, tetap sukacita ya memuji Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu boleh duduk kembali. Siang ini sebelum kita menerima firman Tuhan yang nanti akan diberikan, disampaikan oleh Bapak Pendeta Joy Manuel di siang ini. Bapak Ibu siapkan hati kita. Di ibadah kita siang hari ini, kita mau terima firman yang akan dibagikan, yang akan menjadi bertumbuh di setiap kita masing-masing. Kita serahkan setiap ibadah ini ke tangan Tuhan, karena hanya Engkau saja Tuhan yang ada di tempat ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Damai di hidupku. Sama-sama kita naikkan lagi pujian ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin Tuhan. Kasih-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Di Mount Hermon ini Tuhan Kau hadir. Kau bertahta di tempat ini Tuhan Yesus. Dari Yesus mengalir di hatiku. Buat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari tanah lama. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Bapak Ibu sama-sama saya undang kita berdiri. Kita mau terima firman Tuhan untuk siang hari ini. Nanti sama-sama kita naikkan lagi pujian ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Buat damai di hidupku. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Itu saya undang sama berdiri. Kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari tanah lama. Mengalir, mengalir,
mengalir dan mengalir. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, angkat kedua tangan, katakan mengalir kasih dari surga, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidup, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi. Sekali lagi dengan iman, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Yesus. Dia Allah yang baik, Dia Tuhan yang baik. Ketika setiap orang yang haus akan Dia, yang lapar akan Dia, Dia akan memenuhi mereka dengan perkenanan, dengan hadirat Dia, dengan rohnya. Sehingga setiap kita merasakan aliran kasih dari surga mengalir dalam hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Sementara kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak tersesat dalam mengarungi kehidupan kami di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah karyawan. Dan hari ini saudara kasih Tuhan, saya ingin memberkati kita dengan sebuah judul Kingdom Investment, di mana ini adalah seri yang kedua. Di beberapa bulan lalu atau di bulan lalu saya sudah membahas tentang Kingdom Investment atau investasi kerajaan Allah. Pada waktu saya mengatakan bahwa yang bisa kita berikan kepada Allah itu bukan uang kita, itu bukan jabatan kita, itu bukan apapun yang kita miliki, tetapi seluruh keberadaan kita itu gambar diri kita. Yaitu yang dikatakan Yesus, yaitu berilah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, yaitu uang, karena gambar Kaisar ada di uang, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah, yaitu diri kita, karena gambar Allah ada di dalam diri kita. Jadi investasi kita terhadap kerajaan Allah adalah seluruh keberadaan kita, hati kita. Ya, hati kita, bagian terdalam dalam diri kita. Jadi pada waktu kita melayani Tuhan di gereja ini misalnya, hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Kemudian pada waktu kita memberi persembahan, hati terdalam kita harus tertuju kepada Tuhan. Jadi jangan memberi persembahan sambil berharap, waduh berapa kali lipat ini nanti dibalas ya. Nah, gitu, jangan begitu. Jadi benar-benar saya bersyukur Tuhan, Engkau sudah kasih aku berkat. Makanan, minuman, pakaian sudah Tuhan cukupkan. Kini aku memberi persembahan. Maka saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini saya ingin membahas tentang kemudian apa yang diinvestasikan oleh Allah kepada kita. Kalau sebelumnya seri yang pertama adalah investasi kita terhadap kerajaan Allah, maka bagian yang kedua ini adalah apa yang diinvestasikan oleh Allah bagi kita. Nah itulah sebabnya kita akan membuka di dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang pertama kita akan baca sampai nanti ayat yang ke-23, tapi kita tidak baca semua ayatnya, nanti kita akan satu persatu, kita lompat-lompatin saja ayatnya. Dan saudara kasih Tuhan, judulnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Kita sudah pasti sering mendengar firman Tuhan dari bagian ini, dan saya ingin mereview kembali kepada saudara. Dikatakan begini saudara, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering karena tidak berakar.
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa makna dari perumpamaan ini? Saudara kasih Tuhan. Kita lompat ke ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Karena itu, dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Maka dengarkan saya, saudara kasih Tuhan. Siapakah penabur dalam hal ini? Penabur adalah Tuhan Yesus sendiri. Dialah sang penabur itu. Dialah sang pengusaha itu. Jadi kalau ada yang berbisnis di dalam kerajaan Allah, hanya satu orang yang boleh berbisnis di dalam kerajaan Allah, yaitu Yesus. Setiap orang yang mau berbisnis di dalam kerajaan Allah, menggunakan kerajaan Allah untuk keuntungan dirinya, maka dia hendak menyamakan dirinya dengan Yesus. Maka saudara kasih Tuhan, apa itu benih? Jelas sekali dalam konteks ini kita tahu bahwa benih yang dimaksud adalah firman Allah. Ternyata saudara yang kasih Tuhan, investasi Tuhan dalam hidup kita ternyata bukan uang. Ternyata bukan kepintaran. Pada waktu saudara pintar itu bukan sekedar investasi kerajaan Allah. Karena yang ternyata saudara yang kasih Tuhan yang pertama-tama diinvestasikan oleh Allah dalam diri kita adalah firman-Nya. Itulah sebabnya kita pun jadi karena firman Allah. Allah mengambil debu, lalu dia berkata, hidup. Maka saudara yang kasih Tuhan, benih atau investasi kerajaan Allah dalam diri kita adalah firman Allah. Tapi ternyata ada bermacam-macam jenis orang. Jenis orang yang pertama adalah Yesus datang. Menaburkan firman Allah melalui hambanya. Ternyata jatuh di pinggir jalan. Apa itu pinggir jalan, saudara? Adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tapi enggak paham. Tapi enggak ngerti. Tapi enggak mudeng. Orang yang tidak memahami firman Allah, orang yang tidak mengerti firman Allah, maka orang ini adalah orang yang paling mudah ditipu oleh iblis. Itulah sebabnya di sini dikatakan orang itu mendengar firman, tetapi kemudian iblis mencurinya. Saudara kasih Tuhan, di gereja kita di tempat ini ada banyak sekali ibadah. Ada Kamis, ada Jumat, ada hari Minggu. Saudara sendiri mendengar khotbah. My question is, do you understand it? Do you know what the God's will? Apakah saudara tahu apa kehendak Allah dari firman yang saudara dengar? Saudara kasih Tuhan, saya melihat banyak orang pada saya menganggap datang beribadah itu kayak setor muka. Tuhan, kayak fingerprint di sekolah, saudara udah fingerprint nih, berkati saya ya gitu ya. Udah fingerprint. Saudara kasih Tuhan, kita harus ada usaha untuk mengerti. Itulah sebabnya setahu saya saudara di sebelumnya kita ada pendalaman Alkitab di sini. Pak Gembala ya, setiap selesai ibadah hari Kamis ada pendalaman Alkitab. Kenapa? Supaya kita paham. Pak, saya nggak ada waktu Pak untuk memahami firman Allah. Saya sering mengatakan kepada jemaat kami, adanya Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok adalah bukti bahwa selama ini orang Kristen bukan kurang waktu untuk berdoa. Jadi saya bersyukur Facebook itu ada dan Twitter dan TikTok itu ada. Itu paling tidak membuktikan bahwa orang Kristen itu cuma punya banyak alasan, saudara. Bukan banyak waktu. Anda bisa menghabiskan berjam-jam di depan TikTok sambil lihat orang joget-joget, saudara. Tapi Anda tidak bisa baca Alkitab untuk memahami firman Tuhan. Anda tidak bisa melihat tafsiran-tafsiran Alkitab, perenungan-perenungan, khotbah-khotbah yang mendalam
untuk memahami firman Allah. Maka pesan saya kepada saudara, ketika saudara mendengar khotbah, usahakan untuk mengerti firman itu supaya iblis tidak punya peluang untuk mencuri firman itu kepada saudara. Katakan amin, saudara. Karena sebagai hamba Allah, investasi Tuhan kita terhadap kita harus kita usahakan. Jangan jadi investasi bodong. Saudara kalau investasi bodong, mau invest lagi enggak? Ogah. Rugi. Jangan jadikan kita investasi bodoh. Artinya kita harus paham. Bagaimana caranya Pak? Kalau baca Alkitab, jangan sambil buka WA. Baca Alkitab, tapi sambil balas WA. Gak boleh. Bagaimana caranya? Tutup pintu kamar. Handphone matikan ininya, quote datanya. Mode pesawat. Amin. Baca Alkitab. Setelah baca ayat, baca penjelasannya. Baca tafsirannya. Oh begitu. Sehingga ketika iblis datang, kita bisa punya jawaban. Waktu iblis bilang kepada kita, engkau kan anak Tuhan. Coba jadikan batu itu jadi roti. Kalau kita sudah punya firman, kita bisa bilang kepada iblis, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Tapi kalau kita nggak ngerti firman, kita bilang sama iblis, ya juga ya, mumpung lagi lapar. Ya, maka saudara yang kasih Tuhan, kita harus memahami firman Allah. Yang kedua, ayat ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ada orang itu kalau mendengar firman excited banget. Saya itu kalau dimanapun saya khotbah saudara, biasanya kalau saya turun ke bawah saya, terima kasih pastor, saya sangat diberkati pastor, saya sangat diberkati pastor, terima kasih. Tuhan memberkati keluarga pastor. Wah, senang saya saudara. Saya lihat, diberkati dia. Tapi di sini dicatat, memang gembira. Tapi ayat 21, dia tidak berakar. Senang, excited, tapi tidak berakar. Dan tahan sebentar saja. Kenapa saudara? Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera. Inilah yang ditaruh di tempat-tempat bebatuan tadi. Orang-orang yang mendengar firman, keren banget pengajarannya, gitu, senang kali dia. Tapi ketika datang ujian, saudara, sakit dikit, sakit lambung dikit, saudara, sakit kepala dikit, tidak ada uang dikit di dompet, udah habis, langsung. Ujian itu membuat dia kompromi terhadap dosa. Dia tidak bertumbuh, dia tidak berakar di dalam Tuhan. Saya berdoa setiap kita yang ada di tempat ini kita berakar di dalam Tuhan. Sehingga ujian tidak mampu membuat kita kompromi kepada dosa. Mumpung lagi lapar gak ada duit nih. Curi dikit. Duit kantor ini. Toh bos gak tahu. Toh pimpinan gak tahu. Ini gak boleh saudara. Ini gak boleh. Kita harus berakar. Jadi siapa saudara sebenarnya? Saudara yang sebenarnya adalah saudara ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Gak ada seorang pun yang melihat nih. Hanya saudara dan Tuhan. Berakar gak? Tahan uji gak? Ada banyak anak-anak muda zaman sekarang gak tahan uji. Baru dimarahin dikit sama bos di kantor. Langsung ambil handphone, langsung merekam. Oh my God, saya ada di kantor yang toksik. Aduh, help me. Ini benar-benar toxic masculinity. Gile kalimatnya, keren-keren banget sekarang saudara. Bos saya itu kayaknya NPD, narsistik apa itu? Dikit-dikit dia korban dan orang lain jahat. Dikit-dikit saya ini korban dan orang lain jahat. Orang Kristen harus tahan uji, saudara.
Kalau dimarahin bos, memang betul mungkin bos itu emosi. Tapi tetap pasti ada kesalahan sedikit minimal. Kita koreksi diri. Kita harus berakar kuat. Jangan dikit-dikit kita merasa ini korban. Memang betul orang lain mungkin memanipulasi kita. Betul mungkin. Tapi jangan sampai kita itu membuat kita menjadi lebih jahat dari orang itu. Kita harus jaga diri, katakan amin saudara. Firman yang sudah kita dengar harus berakar di dalam diri kita. Dan kita tahan uji. Apapun yang ada di depan kita, kita hadapi dengan iman. Kita tidak menyalahkan orang lain. Bukan seperti Adam di Taman Eden, dia bilang itu gara-gara Hawa. Lalu Hawa juga bilang gara-gara ular. Semua saling menyalahkan. Jangan jadi orang Kristen yang suka menyalahkan orang lain. Kenapa enggak pelayanan di gereja? Gara-gara si itu. Lah, kamu yang mengambil keputusan berhenti pelayanan ini disalahkan siapa? Kalau mau melayani, melayani aja. Katakan amin. Jangan menyalahkan orang. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini lebih parah lagi. Tuhan Yesus investasi kepada orang ini, Tuhan Yesus kasih firman. Nih, aku kasih firman buatmu. Orang ini menerima dengan gembira, tapi ternyata taruh di tempat yang berduri. Kemudian duri-duri itu menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Apa duri di sini? Kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan gini saudara. Yesus menghubungkan antara kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Oh, apa maksudnya ayat ini? Maksudnya begini, orang yang paling banyak khawatirnya adalah orang yang paling banyak keinginannya. Kalau saudara banyak keinginan, maka saudara juga pasti banyak kekhawatiran nanti loh. Maka ketika firman itu sudah kita dengar, saudara kasih Tuhan, kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Jangan kita beli apapun yang melampaui gaji kita. Jangan beli sepatu yang melampaui gaji kita. Gaji cuma 3 jutaan, 4 juta, tapi beli sepatu yang harga 15 juta. Itu kan dihimpit. Firman nanti akan dihimpit oleh keinginan-keinginan ini. Saudara kasih Tuhan. Itulah sebabnya banyak karyawan yang apa? Yang demo lagi, menuntut gaji lagi. Padahal bukan karena kurang saudara, tapi karena gaya hidup. Maka firman yang sudah kita dengar itu membuat kita menjadi orang Kristen yang tidak berbuah. Dikit-dikit komplain gajinya di kantor. Kan tidak berbuah jadinya. Maka saudara yang kasih Tuhan, kita harus berbuah. Katakan amin. Firman yang sudah kita dengar itu jangan sampai dihimpit oleh kekhawatiran kita. Aduh, kekhawatiran teman saya semua sepatunya bagus-bagus semua. Masa sepatu saya khawatir kan? Khawatir. Aduh, teman-teman saya udah punya rumah semua, saya masih ngekos. Khawatir. Tipu daya kekayaan. Aduh, teman-teman saya, misalnya saya pendeta kan saudara ya. Aduh, teman-teman saya pendeta semua sudah diundang khotbah di gereja-gereja besar. Saya masih di sini-sini aja di Bekasi gitu ya. Khawatir. Maka saudara kasih Tuhan, kita harus mencukupkan diri dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Katakan amin saudara. Supaya apa? Supaya firman yang sudah kita dengar bisa berbuah. Saya pernah begitu saudara. Masa saya WL terus? Masa saya ini begitu terus? Gak bisa. Saya berhenti melakukan itu. Ketika saya berhenti membandingkan diri dengan orang lain, maka disitulah Tuhan mulai percayakan berkatnya. Saudara yang kasih Tuhan yang terakhir, jenis orang yang keempat, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Menarik ya? Ternyata memahami dan mengerti firman Allah adalah tanah yang subur.
Berarti kalau saudara mendengar khotbah ini dan saudara mengerti, saudara memahami, saudara merenungkannya, maka saudara menjadi tanah yang subur di hadapan Tuhan. Dan ia berbuah. Berbuah. Firman yang sudah dengar itu tadi berbuah. Berapa kali lipat? 100 kali lipat. 100 kali lipat. Tuhan Yesus, dia investasi sama kita. Apa investasi Tuhan Yesus? Firman-Nya. Lalu tanah kita menjadi tempat investasi yang menjanjikan. Hati kita menerima, pikiran kita mengerti. Maka kita menjadi investasi yang membuahkan hasil 100 kali lipat. Bagaimana caranya? Kepada orang lain. Orang lain bisa melihat. Wah, luar biasa. Orang ini punya firman. Orang ini punya firman. Maka ada 100 orang yang diberkati melalui kehidupan kita. Saya selalu mengatakan begini, 100 kali lipat maksudnya begini, 100 orang. Saudara mendengar khotbah hari ini, silakan keluar dan berkati 100 orang. Harus 100 ya Pak? Enggak mesti. Di sini juga 60 kali lipat, berarti 60 orang. Harus 60 Pak? Enggak mesti juga. Di sini ada 30. Berarti 30. Mesti 30 Pak? Enggak mesti juga. 10 juga bisa. 10 kali berarti minimal 10. Harus 10 ya Pak? Enggak mesti juga saudara. Firman Tuhan berkata, 1 orang diselamatkan, berlaksa-laksa malaikat di surga bersukacita. Berarti saudara mendengar firman Tuhan hari ini, minimal saudara keluar 1 orang menikmati buah firman itu dalam diri saudara. Ketika saudara jadi berkat, ketika saudara berbuah, melayani orang lain, mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, maka orang lain bisa merasakan buah firman itu dan berlaksa-laksa malaikat di surga bersukacita. Inilah investasi kerajaan surga bagi kita. Mari praktekkan ini di dalam gereja kita, di dalam perusahaan kita, di dalam keluarga kita. Maka gereja, perusahaan, keluarga kita menjadi bagian dari sistem kerajaan Allah. Katakan amin saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Iya benar Tuhan. Firman-Mu adalah modal terbaik bagi kami untuk bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus, ajar kami, bantu kami untuk memahami firman Allah. Supaya kami menjadi tanah yang subur. Supaya iblis tidak punya daya untuk menipu kami, memperdaya kami. Oh Tuhan, Roh Kudus, bekerjalah dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah firman yang sudah kami dengar, inilah hati kami. Dan biarlah khotbah dan firman yang sudah kami dengar berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam perbuatan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya dan sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Joyman yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita siang hari ini. Dan firman tadi menjadi berkat untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Mari sama-sama Bapak Ibu kita bertumbuh, berbuah untuk menjadi invest di kerajaan surga. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, kita persiapkan hati kita berikan yang terbaik. Tuhan terima kasih untuk hari ini Tuhan. Untuk semua firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Joyman tadi Tuhan. Firman tadi menjadi berkat untuk kami semua. Dan buatlah menjadi kami untuk bisa bertumbuh lebih lagi Tuhan. Dan menjadi investi kerajaan surga nanti Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan Yesus. Memberikan yang terbaik dan selalu yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami yang hadir. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan kami, setiap kegiatan kami, usaha kami apapun Tuhan. Karena Engkau yang ada di tempat itu Tuhan. Biarlah kami terus setia memuji Engkau Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita percaya, katakan amin. Mari Bapak Ibu sambil kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan, beri yang terbaik untuk Tuhan. Yesus, kami sudah berikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Baik, kita mendengarkan pengumuman dari gereja kita siang hari ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pendeta Joiman Waruwu atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship Night hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 jam 18 yang akan dilayani oleh Dameria Tobing dan Pastor Anto Superboy. Ibadah hari Minggu tanggal 26 Januari 2025. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Pastor Tommy Sangar. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pastor Tamara Geraldine Tuana Kota. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Kuis Alkitab episode ketiga akan berlangsung hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 jam 13.15. Kuis ini terbuka bagi pekerja dan jemaat. Buat yang mau ikutan silakan membentuk tim yang beranggotakan 3 orang terdiri dari pekerja dan jemaat. Lomba nyanyi lagu rohani Mandarin masih terbuka di tanggal 26 Januari 2025. Nama-nama pemenang dan pembagian hadiah akan diumumkan tanggal 2 Februari 2025. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pekerja atau sekretariat dari Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial dari kuis mingguan dengan menyimak dan menjawab pertanyaan yang tertera di flyer yang telah dibagikan melalui WhatsApp Group. Silakan kirim jawaban ke nomor admin dari Mount Hermon Church dan hadiah akan diberikan setiap hari Minggu. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita siang hari ini, kita sama-sama menaikkan, kita menyanyikan dengan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah
Saudara tadi diberkati oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita bisa meneruskan setiap firman itu kepada banyak orang. 100 orang, 60 orang, 30 orang. Ya, bahkan berapapun. Ya, saudara sekarang kita punya sarana. Sarana itu apa? Medsos. Jadi saudara jangan hanya share kehidupan saudara pribadi saja, percintaan, pergumulan hidup dan segala. Share juga renungan firman Tuhan. Iya, ada di YouTube. Tinggal linknya yang kirim-kirim ke teman kita, ke keluarga kita ya. Ya kan ya Bapak Ibu ya. Jadi saudara bisa share 100. Tuh 100 orang kan lumayan. 60 orang. 30 orang, bahkan 1 orang pun is oke. Tinggal jempol aja. Gampang ya. Ya sekarang udah sarananya luar biasa. Iya. Jangan hanya share, wah di depan Ratu Plaza ada siomay yang enak. Jangan cuma itu aja. Jangan hanya itu aja. Ya share juga firman yang baru saudara dengar ya. Ya kita sekarang udah zaman teknologi, semuanya gampang lah. Hanya sejauh jempol. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah singkat ini, ibadah karyawan dan profesional. Kami percaya walaupun singkat tapi sungguh-sungguh memberkati hidup kami. Setiap kami yang hadir kami diberkati. Bahkan apapun penyakit kita hari ini, batuk, pilek, meriang, semuanya kita percaya nama Yesus ada di atas nama penyakit kita. Itulah sebabnya ketika kita berdoa minta kesembuhan, saudara kita semua pasti sembuh. Bahkan juga masuk tahun 2025, orang di luar sana bisa berkata apa saja. Tapi kita percaya bersama Yesus kita akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena itu selalu andalkan Yesus, maka kita selalu berhasil, kita selalu akan sehat, diberkati, sukses. Bahkan sukses besar, karena Allah kita Allah yang besar, maka pekerjaan besar, sukses besar juga diberikan bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Pak Joyman beserta keluarganya, berkati juga istri dan putrinya Tuhan, agar putrinya juga bertumbuh sehat dan juga sehat, cerdas, takut Tuhan dan hormat kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ratu Plaza. Ratu Plaza juga telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Maka kami percaya gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya hari ini kita saksikan, kita alami sendiri. Ratu Plaza telah bangkit dan hidup. Demikian juga Lermak telah bangkit dan hidup. Bahkan juga Ratu Sayang telah bangkit dan hidup. Apapun di hidup kita yang mati, apakah hubungan dengan keluarga, apakah hubungan dengan teman, apakah usaha pekerjaan, apakah pelayanan, apakah bisnis, apapun yang mati dalam hidup kita, selalu undang Yesus, maka Yesus akan membuat segalanya bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga ingin berdoa untuk pemimpin kami, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Berkati kedua beliau ini kesehatan, bahkan juga hikmat surgawi, sehingga kedua beliau ini bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang terbesar keempat di dunia. Bahkan juga adik Presiden juga berkata, pertumbuhan ekonomi Indonesia 5%, tapi beliau berkata kita akan meningkat menjadi 8 sampai 9%, hampir 2 kali lipatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya, dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ada di layar televisi, mari kita sama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya undang makin berdiri, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Ibadah kita sudah selesai.